Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurnia Permatasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C, dan NIM saya yaitu A1A 022098. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Toleransi dan Kerjasama Antar Umat Beragama. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia diwajibkan mampu berinteraksi dengan manusia lain dalam rangka memenuhi sebuah kebutuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang di dalamnya banyak sekali agama, etnis, suku, bahasa, dan adat istiadat. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945, negara Indonesia memberikan kewajiban kepada penduduknya untuk memeluk satu agama yang ada di Indonesia. Agama tersebut yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian toleransi dan kerjasama. Yang pertama, pengertian toleransi. Toleransi yaitu sifat menenggang, yaitu menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, dan kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Yang kedua, pengertian kerjasama. Kerjasama antar umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan. Kerukunan antar umat beragama dapat ditunjukkan dengan cara yang pertama, saling tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama, dan yang kedua, tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Dan yang keempat, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun negara pemerintahan. Materi yang kedua yaitu manfaat toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Yang pertama, manfaat toleransi yaitu menghindari perpecahan dan memperkokoh tali silaturahmi. Dan yang kedua, manfaat kerjasama. Tokoh dan umat beragama dapat memberikan kontribusi dengan berdialog secara jujur dan bersinergi untuk menggalang kekuatan guna mengatasi berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan dan kebodohan. Adapun bentuk kerjasama antar umat beragama, yang pertama, adanya dialog antara pemimpin agama. Yang kedua, adanya kesepakatan di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing. Dan yang ketiga, saling memberikan bantuan bila terjadi musibah bencana alam. Dan materi ketiga mengenai contoh toleransi umat beragama. Contoh perwujudan toleransi umat beragama. Yang pertama, memahami setiap perbedaan. Yang kedua, sikap saling tolong-menolong antar umat beragama tanpa membedakan suku maupun ras. Yang ketiga, rasa saling menghormati serta menghargai antar umat beragama. Adapun contoh pelaksanaan toleransi beragama, yang pertama, perbaiki tempat-tempat umum. Yang kedua, kerja bakti membersihkan jalan desa. Yang ketiga, membantu korban kecelakaan lalu lintas. Adapun toleransi umat beragama di Indonesia. Pandangan ini muncul karena dilatar belakangi oleh kurangnya keagamaan yang ada di Indonesia. Penyebab munculnya ketegangan antar umat keagamaan di Indonesia, yang pertama, kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri. Yang kedua, kurangnya sikap saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat. Yang ketiga, para pemeluk agama tidak mampu mengontrol diri sehingga tidak menghormati pihak-pihak lain. Dan contoh toleransi antar umat beragama di kehidupan nyata. Misalnya, toleransi antar umat beragama antara pemeluk agama Islam dan Kristen di Gereja Kristen Jawa, Joyodiningrat, dan Masjid Al-Hikmah. Dua bangunan tersebut berdampingan dan memiliki alamat yang sama, yaitu beralamatkan di Jalan Gatot Subroto nomor 222, Solo. Namun, perbedaan keyakinan tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap saling menghormati
serta menjunjung tinggi toleransi. Materi yang keempat mengenai upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. Menciptakan kerukunan umat beragama baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pemerintahan merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara beserta instansi pemerintahannya. Untuk menciptakan kerukunan umat beragama dapat dilakukan dengan cara yang pertama, saling tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Materi yang terakhir atau yang kelima mengenai potret hidup dan kendala keagamaan di Indonesia. Potret kehidupan beragama di Indonesia belakangan ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, agama yang seharusnya menciptakan dan membina keagamaan yang baik dalam perdamaian, kerukunan, dan kesejahteraan, malah sebaliknya. Adapun kendala-kendala keagamaan, yang pertama, rendahnya sikap toleransi, yang kedua, kepentingan politik, yang ketiga, sikap fanatisme. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila adanya kekurangan maupun salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.